Tanpa kita sadari, fisika sebenarnya ada di sekitar kita, bahkan digunakan setiap hari oleh masyarakat tanpa harus mempelajarinya di sekolah. Setiap perjalanan selalu membawa cerita. Hari ini, perjalanan dimulai dari dermaga Gerinyang menuju sebuah pulau kecil di pesisir Banten, Pulau Panjang. Di balik gelombang laut dan angin pesisir, masyarakat Pulau Panjang hidup berdampingan dengan alam, sekaligus menciptakan teknologi sederhana dari pengalaman mereka sendiri. Pulau Panjang bukan hanya sebagai tempat tinggal bagi masyarakat pesisir, tetapi juga sebagai ruang belajar yang kaya akan kearifan lokal. Salah satu teknologi yang masih digunakan hingga kini adalah bagang ikan. Sekilas, bagang terlihat sederhana, namun ternyata di balik strukturnya ada banyak konsep fisika yang bekerja. Mari kita pelajari fisika tidak hanya dari rumus, melainkan langsung dari kehidupan masyarakat Pulau Panjang. Bagang ini memang dari dulu sudah ada ya Pak ya? Sudah ada, dari nenek moyang kita juga sudah ada. Tradisi mungkinnya jadi tradisi di sini. Ya, namanya kita ini biar daripada nganggur kan, gitu. Makanya untuk biaya sekolah anak, mendidik anak, yang kuliah kan, yang di kebidanan, dari hasil bagang itu kita kan gitu. Bagi masyarakat, bagang bukan sekedar alat untuk menangkap ikan, tetapi juga merupakan bagian tradisi yang cukup berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Bagang terdiri dari beberapa bagian seperti rangka utama, jaring, gubuk, dan galaran. Gubuk digunakan sebagai tempat nelayan beristirahat dan mengontrol proses penangkapan ikan. Jaring digunakan sebagai penangkap ikan. Sedangkan galaran berfungsi sebagai jalur atau pijakan untuk aktivitas di atas bagang. Dari wawancara, terlihat bahwa nelayan sangat memperhatikan jenis bahan yang digunakan untuk membangun bagang. Meskipun tidak menggunakan istilah fisika, pemilihan bambu, tali, dan kawat berkaitan dengan konsep kekuatan material, yaitu kemampuan suatu bahan untuk menahan beban dan gaya yang bekerja padanya. Dalam fisika, pengeringan atau penjemuran bambu selama 2 minggu bertujuan menurunkan kadar air untuk meningkatkan modulus elastisitas dan kekuatan tarik serat bambu. Hal itu membuat ikatan serat mikro menjadi lebih rapat, sehingga tiang bambu menjadi lebih kaku dan tidak mudah patah saat menahan beban struktural di laut. Paling kan berhadapannya ya dengan alam. Iya, arus ya Pak ya? Dengan gelombang, dengan arus kan. Sebelum bagang dipasang, nelayan perlu mengetahui kedalaman perairan tempat bagang akan didirikan. Langkah ini tidak dilakukan tanpa alasan. Semakin dalam suatu bagian berada di dalam air, semakin besar tekanan air yang diterimanya. Dalam fisika, kondisi tersebut dikenal sebagai tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diberikan oleh zat cair karena pengaruh kedalaman. Besarnya tekanan ini berbanding lurus dengan massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman air. Dengan mengukur kedalaman laut, nelayan secara tidak langsung memprediksi besarnya gaya persatuan luas yang akan menekan tiang, sehingga mereka bisa memilih diameter bambu bawah yang tepat agar tidak remuk akibat tekanan ekstrim. Nelayan menjelaskan bahwa struktur bagang harus dibuat niko atau simetris agar dapat berdiri dengan baik. Tanpa disadari, prinsip tersebut berkaitan dengan konsep kesetimbangan benda tegar. Suatu benda dapat dikatakan setimbang apabila resultan gaya dan resultan momen gayanya sama dengan 0. Bentuk yang niko ini memastikan titik berat bagang berada tepat di tengah pondasi. Saat angin atau ombak memberikan gaya luar, struktur yang simetris akan mendistribusikan beban secara merata ke seluruh tiang pancang, guna mencegah munculnya torsi atau momen gaya yang dapat memuntir dan memiringkan bagang. Fisika ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Dengan mempelajari bagang ikan, kita dapat tahu bahwa ilmu pengetahuan dan budaya
dapat berjalan berdampingan.